Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga dalam kondisi sehat selalu. Selamat datang di video pembelajaran matematika bersama saya, Bu Ulia. Pada video ini, saya akan membahas materi statistika, khususnya pemusatan data pada pelajaran matematika SMA kelas 12. Sebelum masuk ke materi pembelajaran, dan sebaiknya kita mengetahui kompetensi dasarnya. Untuk kompetensi dasarnya yaitu untuk pengetahuannya 3.2 menentukan dan menganalisis ukuran pemusatan dan penyebaran data yang disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi dan histogram. Kemudian untuk keterampilannya yaitu 4.2 menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan penyajian data hasil pengukuran dan pencacahan dalam tabel distribusi frekuensi dan histogram. Selanjutnya tujuan pembelajaran. Setelah kegiatan pembelajaran ini diharapkan kalian dapat menentukan ukuran pemusatan data berupa mean, modus, dan median. Menganalisis ukuran pemusatan data yang disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi dan histogram serta menggunakannya untuk menyelesaikan masalah. Sebagai materi ajarnya, saya gunakan modul pembelajaran SMA Matematika Umum yang disusun oleh Bapak Asmar Ahmad yang diterbitkan oleh Kemendikbud. Kelas 12 saya gunakan materi ajar ini untuk murid-murid saya di SMA. Selanjutnya untuk peta konsepnya, data itu terbagi dalam ada penyajian data, pemusatan data, dan penyebaran data. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai pemusatan data, yang mana ada rata-rata, mean, kemudian nilai tengah, median, dan ada modus. Yang pertama rata-rata atau kita sebut dengan mean. Dalam pembicaraan sehari-hari, kita sering mendengar teman kita atau orang lain mengatakan kalimat-kalimat pernyataan seperti ini. Rata-rata orang yang bekerja di perusahaan itu datang jam 7 pagi. Jangan salah. Rata-rata orang yang datang di pesta waktu itu orang kaya. Rata-rata orang menonton sinetron pada jam 8 sesudah makan malam. Nah, dalam kegiatan ini kalian akan mempelajari ini, ada mean, ada modus, ada median. Di sini kalian akan ngerti apakah rata-rata itu artinya sama dengan kebanyakan. Apa sih sebenarnya? Nah, kita akan pelajari pada mean, modus, dan median yang akan kita bahas kali ini. Rata-rata atau mean data berkelompok. Jadi di sini yang saya bahas hanyalah untuk data berkelompok ya, bukan data tunggal. Ini khusus untuk data berkelompok. Untuk mean data berkelompok ditentukan dengan 3 cara. Rumus umumnya itu adalah ini X bar ya, kita baca X bar, ini mean rata-rata kita baca X bar. X bar sama dengan sigma FI kalikan XI dibagi sigma FI. Sigma itu maksudnya adalah hasil penjumlahannya ini. Ini juga, ini berarti FI kalikan XI dulu, ini kemudian dijumlahkan. Kemudian untuk cara yang kedua, kita pakai cara simpangan rataan atau kita pakai rataan sementara. Yaitu rumusnya X bar sama dengan X bar S ditambah sigma FI kalikan DI dibagi sigma FI. Untuk sigma FI kalikan DI, DI itu merupakan selisih setiap nilai tengah dengan rataan sementara. Jadi DI itu sama dengan XI dikurangi X bar sementara. Cara yang ketiga adalah cara coding.
Rumusnya adalah X bar sama dengan X bar S ditambah P kali sigma Fi kali UI dibagi sigma Fi. Dengan UI ini sendiri adalah kode dengan ketentuan UI sama dengan 0 untuk kelas X bar S. Kemudian kode bulat negatif berurutan min 1, min 2, min 3 dan seterusnya untuk kelas-kelas sebelum X bar S, dan kode bulat positif berurutan positif 1, positif 2, positif 3 untuk kelas-kelas sesudah X bar S. Untuk lebih jelasnya kita ke contoh 1. Tabel berikut memperlihatkan berat badan 50 orang siswa SMA Merdeka. Tentukan rata-rata hitungnya dengan menggunakan 3 rumus ini ya. Jadi ini semuanya kita akan mencari rata-rata atau kita cari meannya dengan menggunakan 3 rumus. Cara yang pertama kita akan menggunakan rumus umum, yaitu ini rumusnya. Kita akan menggunakan rumus umum ini, di mana X bar sama dengan sigma Fi kalikan Xi dibagi sigma Fi. Berarti langkahnya apa? Karena yang diketahui di soal hanya berat badan dan frekuensinya saja, maka kita harus cari Xi-nya terlebih dahulu. Mencari Xi itu caranya dengan menambahkan data kemudian dibagi 2. Misalkan ini pada baris pertama. Ini kan baris pertama 31 sampai 35. Berarti kita tambahkan 31 dan 35 dibagi 2. 31 tambah 35 itu berapa? 66. 66 dibagi 2 sama dengan berapa? Sama dengan 33. Selanjutnya juga sama. 36 ditambah 40 itu berapa? Kemudian dibagi 2. Hasilnya 38. Dan seterusnya itu sama semua. Kalau Xi ini sudah terisi, baru kita akan buat kolom Fi kalikan Xi, yaitu 4 kalikan 33, 132, 6 kali 38, 228, 9 kali 43 sama dengan 387 dan seterusnya. Jadi kolom Fi kali Xi itu adalah hasil kali dari Fi ini dikalikan dengan Xi. Ini jadinya adalah Fi kalikan Xi. Di sini dihasilkan hasil penjumlahan atau ini sigma Fi kali Xi adalah 2365. Kita tuliskan di sini 2365. Sigma Fi-nya berapa? Sigma Fi itu berarti total dari Fi yaitu 50. Kita tuliskan di sini. Kemudian hasil baginya berapa? Hasil bagi 2365 dibagi 50 itu sama dengan 47,3. Jadi rata-rata atau mean berat badan siswa SMA Merdeka adalah 47,3 kg. Itu kita baru menggunakan rumus umumnya. Bagaimana kalau kita menghitung mean dengan rumus yang lain? Nah, ini dia. Ini kita akan menggunakan cara rataan sementara. Rumusnya ini ada di sini. Ini saya kotai ya rumusnya. Dimana X bar sama dengan X bar S ditambah sigma Fi kalikan Di dibagi sigma Fi. Dari soal tadi yang diketahui hanya berat badan dan Fi-nya, kemudian kita menambahkan Xi. Xi caranya sama kayak tadi ya. Xi itu caranya tadi ini 31 tambah 35 dibagi 2, hasilnya 33 dan seterusnya. Untuk Xi caranya seperti itu semua, ditambahkan kemudian dibagi 2. Nah, selanjutnya kita akan memilih rataan sementara atau kita sebut dengan X bar S.
yaitu nilai XI dengan frekuensi terbesar sehingga diperoleh X bar S sama dengan 48. Jadi di sini untuk XI frekuensi terbesarnya berapa? Oh, ternyata ini frekuensi terbesarnya itu adalah 14. Ini loh. Jadi X bar S-nya berapa? X bar S-nya untuk frekuensi terbesar 14 adalah 48. Kemudian dari sini kita akan hitung selisihnya. Kita akan hitung selisihnya dari kolom 3 dengan 48 tadi. Untuk mengisi kolom keempat ini, untuk mengisi DI-nya. DI itu berarti kita akan mengurangkan semua yang ada di XI itu dengan X bar sementara ini. Ini X bar sementara ini yang saya centang, ini X bar sementara ini. Kita akan kurangkan 33 dengan 48. Kita tuliskan di sini. 33 kurangi 48 sama dengan min 15. Kemudian 38 ini dikurangi 48 min 10. Kemudian ini yang ini 43 kurangi 48 kurangi 48 yaitu sama dengan min 5. Kemudian ini 48 dikurangi 48 itu sendiri hasilnya 0. Kemudian ini 53 dikurangi 48 sama dengannya 5 dan 58 kurangi 48 sama dengan 10. Selanjutnya ini yang terakhir 63 kurangi 48 sama dengannya ini 15. Dari hasil DI ini kita akan mengalihkan FI kalikan DI. Kita akan mengalihkan ini FI kalikan DI. Jadi gimana caranya? 4 kali min 15 sama dengan min 60. 6 kali min 10 sama dengan min 60 dan seterusnya sama. Jadi FI kalikan DI itu hasil kali FI ini kalikan DI. Caranya sama semua, kalikan hasilnya. Kemudian karena yang diminta itu adalah sigma FI kalikan DI, jadi ini dihitung total adalah min 35. Dan sigma FI-nya itu di total ini 50. Kemudian kita masukkan ke rumus X bar sama dengan X bar S ditambah sigma FI kali DI dibagi sigma FI. X bar S-nya berapa? X bar S-nya itu tadi ini 48. Ini X bar S. Ini X bar S, X bar S. Ini 48, ini X bar S-nya. Nah, ini X bar S. Tuliskan di sini 48. Kemudian ini sigma FDI min 35 ini yang saya lingkari ya. Sigma F-nya ini 50, ini yang saya lingkari. Kemudian setelah kita hitung dihasilkan 47,3. Jadi kita mau pakai rumus manapun itu hasilnya sama. Jadi rata-rata atau min berat badan siswa SMA Merdeka adalah 47,3 kg. Selanjutnya kita ke cara pengkodean. Kita lihat dulu rumusnya. Rumusnya itu kalau kita mau pakai cara coding atau cara pengkodean, itu kita pakai rumus ini. Jadi X bar sama dengan X bar S plus P kali sigma FI kali UI per sigma FI itu sama dengan berapa? Kita pakainya cara UI ini. Kalau kalian kan sudah tahu caranya dapatkan XI dari mana. Nah, sekarang caranya dapat UI itu dari mana? Jadi, untuk mengisi UI itu isi kode 0 pada kelas X bar S. Jadi ini X bar S-nya ini kita isikan dulu 0 di sini. Nah, bilangan negatif berurutan min 1, min 2, 3 min 3 pada baris sebelumnya dan bilangan positif berurutan 1, 2, 3 pada baris setelahnya. Jadi yang ke atas itu kita isi negatif berurutan min 1, atasnya min 2, atasnya lagi min 3. Sedangkan yang bawahnya itu kita isi positif.
bawahnya 1, kemudian 2, kemudian 3. Memang ini UI itu memang berurutan ya. Kemudian kita kalikan FI kalikan UI. FI nya ini kita kalikan UI. 4 kali min 3 yaitu min 12. 6 kali min 2 min 12 juga, dan seterusnya itu hasil kalinya. Panjang kelasnya berapa? Ini panjang kelasnya 5. Ini 31 sampai 35 itu panjang kelasnya ada 5. Pastinya kalian sudah tahu ya caranya menghitung panjang kelas, karena sebelumnya itu di SMP sudah pernah ada statistika juga. Kalau kita masukkan ekspresinya 48 dimasukkan, kemudian panjang kelasnya yang ini 5 dimasukkan, sigma FI kalikan UI nya itu min 7, dan ini masukkan sini, kemudian sigma FI nya itu 50 dimasukkan juga sini, dihasilkan sama dengan 48 ditambah hasilnya ini min 0,7, didapatkan hasil 47,3. Jadi rata-rata mean berat badan siswa SMA Merdeka adalah 47,3 kg. Baik, selanjutnya kita lanjut ke nilai tengah atau kita sebut dengan median. Median adalah ukuran yang terletak di tengah setelah data diurutkan. Median data berkelompok ditentukan dengan rumus ME sama dengan L plus P dikalikan N per 2 dikurangi F dibagi FM. Ini ya. Dimana median terletak pada datum ke N per 2. Dengan L ini adalah tepi bawah kelas median, P panjang kelas interval, F di sini adalah frekuensi kumulatif tepat sebelum kelas median. Ini F yang besar itu adalah frekuensi kumulatif. Dan FM ini adalah frekuensi kelas median. Lebih jelasnya kita lanjut ke soal contoh ini ya. Tentukan median, ini tadi ini median data berat badan 50 orang siswa SMA Merdeka pada tabel berikut. Ini tabelnya. Kemudian dari sini kita akan mencari mediannya berapa. Langkahnya adalah kita cari dulu nilai tengahnya, karena ini datanya ada jumlah frekuensinya itu ada 50 dibagi 2 itu berapa? 25 ini. Nah, berarti caranya ngitung ini gimana? Cara nyari kelas mediannya. Berarti 25 itu jatuhnya di mana? Ini kan 4. 4 tambah 6 10. 10 tambah 9 kan 19. 19 ditambah 14. Pasti ini 25 masuk di sini kan? Nah, ini dia 25 itu ada di kelas ini. Ini kan 25 N per 2-nya. Jadi kalau dilihat dari sini, ini nilai tengahnya masih ini dulu ya, belum sampai hasilnya. Kemudian kita cari frekuensi kumulatifnya. Untuk menghitung frekuensi kumulatifnya tadi, sebenarnya ini tadi untuk mencari posisi 25 itu ada di mana sih, itu kita bisa pakai frekuensi kumulatif. Kan 4, ini 4. 4 tambah, ini kan 4. 4 tambah 6 itu 10. 10 tambah 9 itu 19 ya. 19 tambah 14 33. 33 tambah 10 43. 43 tambah 5 48. 48 tambah 2 ini 50. Gitu. Untuk mencari mediannya, kita pakai rumus ini. Ini yang saya kotai, ini rumusnya median. Tadi kan kita itu sudah
mencari ini ya, ini berarti frekuensi kelas mediannya itu ada 14. Ini tadi caranya nyari kan, ini 25 itu jatuhnya di mana kalau kita hitung dari atas, itu jatuhnya di 14. Kemudian kita cari L-nya, L itu adalah ini, tapi bawahnya kelas median. Jadi cara menghitungnya itu 46 dikurangi 0,5 sama dengan 45,5. Kita tuliskan di sini. Selanjutnya P, panjang kelasnya itu ada 5. Panjang kelasnya dari 31 sampai 35 itu panjang kelasnya ada 5. Kita tuliskan di sini. Kemudian ini N/2 dikurangi F. N-nya berapa? N-nya itu ada 50. 50 dibagi 2, 25. 25 dikurangi F-nya. F itu adalah frekuensi kumulatif sebelumnya. Jadi ini frekuensi kumulatif sebelum kelas median. Ini kan kelas mediannya. Ini yang di blok warna abu-abu ini. Frekuensi kumulatif sebelum kelas ini berapa? Ini 19. Jadi 19 itu dipakai untuk mengurangi ini. Ini kan N bagi 2, N-nya tadi 50, 50 dibagi 2, 25, 25 kurangi 19, sama dengan 6, kita tuliskan di sini 6. Kemudian frekuensi kelas mediannya adalah 14. Nah, kita hitung, kemudian di total, ini 45,5 ditambah, ini hasil kalinya 5 kali 6 dibagi 14 itu sama dengan 2,14. Dihasilkan 47,64. Maaf, ini tadi hasilnya yang benar 47,64 ya. Ini harusnya 47,64. Baiklah, kita lanjutkan. Kita lanjut ke modus ya. Ini materi modus. Jadi modus adalah ukuran pemusatan data yang digunakan untuk menyatakan kejadian yang paling banyak terjadi atau paling banyak muncul. Modus data berkelompok ditentukan dengan rumus. Ini rumusnya, rumus modus. Ini rumus modus. MU sama dengan L ditambah P dikali D1 per D1 ditambah D2. Kemudian kita langsung lanjut ke contoh ya. Tentukan modus data berat badan 50 orang siswa SMA Merdeka pada tabel berikut. Pada tabel berikut ini ada suatu tabel, carilah modusnya kan gitu. Kita pertama cari dulu kelasnya. Kelas modusnya itu berarti kita akan cari data yang paling sering muncul di sini. Frekuensinya yang paling banyak muncul adalah 14. Ini 14 ya. Jadi ini di sini adalah kelas modusnya yang di tebali warna abu-abu ini. Jadi letak modus ini ada pada kelas modusnya, yaitu kelas interval 46 sampai 50. Kita cari tepi bawahnya. Ini 46, berarti tepi bawahnya 46 dikurangi 0,5 yaitu 45,5. Kemudian panjang kelasnya dari 31 sampai 35, itu panjang kelasnya adalah 5. Kemudian D1, bagaimana kita cara hitung D1-nya? D1 itu 14 dikurangi 9 yaitu 5. Kemudian D2-nya ini selisih sama bawahnya. 14 kurangi 10 yaitu 4. Sehingga diperoleh modusnya ini. Ini rumusnya. Kemudian kita masukkan angkanya. Jadi kita di bawahnya 45,5 ditambah P-nya 5, D1-nya itu 5, ini D1-nya. D1 tambah D2 berarti 5 ditambah 4.
kita hitung berarti 45,5 ditambah ini 5 dikali 5 dibagi 5 tambah 4 ini kan 9. Berarti 5 kali 5 kan 25. Ini tulis 25 dibagi 9. Hasilnya 2,78. Sehingga kalau ditambahkan hasilnya adalah 48,28 kg. Jadi modus berat badan siswa SMA Merdeka adalah 48,28 kg. Selanjutnya ini ada contoh soal lagi yang kita pakainya itu histogram. Dari hasil ulangan matematika 40 siswa kelas 12 SMA Merdeka disajikan pada histogram berikut. Kemudian hitunglah mean, modus, dan mediannya. Kalau tadi kita pakainya tabel frekuensi, distribusi frekuensi, sekarang kita akan gunakan histogram. Jadi langkahnya adalah dari histogram itu, pertama kita buat tabel frekuensinya, tabel distribusi frekuensinya terlebih dahulu ya. Dari sini bagaimana cara membuatnya? Itu kita lihat dulu. Ini tepi kelasnya dimulai dari 60,5. Kita tuliskan di sini 60,5. Kemudian ada tepi selanjutnya itu 65,5. Kemudian kita mulai lagi tuliskan ini lagi 65,5 ini lagi ke sini. Nah, itu. Selanjutnya 70,5. Kemudian 70,5 ini kita mulai lagi tuliskan di sini. Di sebelahnya berapa? Ini 75,5. Tuliskan di sini. Ini kolom ini untuk tepi-tepi kelasnya ya, sama semua. Ini 75,5 dilanjutkan oleh ini 80,5, lanjutkan 80,5. Ini kemudian dari 80,5 itu dilanjutkan 85,5 dan sampai 90,5. Ini dari 85,5 sampai ke 90,5. Jadi dari histogram 60,5 sampai 65,5 itu frekuensinya adalah 2. Ini 2 ya. Kemudian yang ini itu 6. Kita tuliskan saja berurutan 6. Ini 10. Kita tuliskan di sini 10. Ini 12. 12 ini 8. Ini 8. Ini kemudian ini 2 ya. Dihasilkan frekuensinya ini adalah 40. Untuk nilai tengahnya kita gunakan cara yaitu setengah kali ini 60,5 ditambah 65,5 sama dengan 63. Jadi ini dari tepi kelasnya itu jumlahkan dikalikan setengah. Hasilnya 63 dan seterusnya. Caranya ini sama ya, dijumlahkan dan dikalikan setengah semua. Kemudian untuk UI-nya, sebelum menentukan UI tadi, kita itu kan nyari X bar S ya, X bar sementara. X bar sementara di sini kita cari didapatkan 78. Kenapa 78? Kenapa kok bisa 78? Ini dicari dari frekuensi terbesar yaitu 12. Jadi X bar S-nya itu adalah 78. Ini adalah X bar S. Ini kan ketemu X bar S sama dengan 78. Nah, ini untuk X bar S-nya itu yang kita urutkan, ini langsung kita isi 0. Jadi UI itu berurutan ya, yang di atas ini berarti negatif, min 1, min 2, min 3, dan yang ke bawah itu positif 1, 2. Kemudian kita kalikan aja FI kalikan UI. FI-nya berapa? FI-nya 2 kalikan UI-nya min 3 berarti sama dengan min 6 dan seterusnya. Ini adalah hasil kali FI kalikan UI.
ini dijumlahkan hasilnya adalah min 16. Sehingga diperoleh rata-rata hitung min dari rumus ini, dimasukkan aja ekspresinya adalah 78 ditambah P-nya 5, sigma FIUI-nya itu min 16, sigma FI-nya 40. Kemudian ketika jumlahkan hasilnya adalah 76. Ini min ya, rata-ratanya ya, min. Kita lanjutkan pada modus untuk soal yang sama ya, soalnya histogram itu. Untuk mencari modusnya itu mudah saja, karena di sini di histogram ini terlihat yang paling tinggi frekuensinya adalah 12. Jadi pertama kita cari selisihnya dulu, 12 dengan 12 dikurangi 10 itu ketemu D1-nya, D1 itu hasilnya 2, kemudian D2-nya hasilnya 4. Ini adalah selisih nilai tertingginya, frekuensi tertingginya itu dengan 8, ini 4 ya. Langsung aja kita masukkan ke rumus modus ini. Modus sama dengan L ditambah P kali D1 per D1 tambah D2. Ini L-nya berapa? 75,5. P-nya berapa? 5. D1-nya itu 2. Kemudian dibagi D1-nya 2 ditambah 4. Hasilnya berapa? Ketika dihitung, ini dihasilkan modusnya adalah 77,17. Yang selanjutnya kita akan bahas median dari histogram tadi ya, dari histogram tadi. Kita langsung ke rumusnya aja biar cepet ya. Untuk mediannya itu kan kita pakainya rumus ini. Untuk median adalah pertama kita cari dulu letak median itu pada datum keberapa. Karena jumlah siswanya itu ada 40, kemudian 40 dibagi 2. Berarti kan nilai letak mediannya itu ada pada 20 ini. Jadi kita nanti cari yang jatuhnya 20 itu gimana? Itu kan dari 2 tambah 2 tambah 6 8 tambah 10 18 tambah 12 30. Nah, berarti 20 itu ada pada ini. Ada di sini. Berarti ini kelasnya di sini. Berarti kalau kelasnya itu di sini juga, tepi bawahnya mana? Tepi bawahnya ini 75,5. Tuliskan di sini 75,5. P-nya berapa? P-nya itu berarti dari 65,5 dikurangi 60,5 itu kan dapatnya 5. Teruskan 5 ya. Kemudian N per 2-nya, ini N per 2-nya 20 ya, masukkan sini. Dikurangi F-nya, F itu adalah frekuensi kumulatif sebelum kelas median. Ini adalah F-nya. Ini frekuensi kumulatif. Jadi 18 itu sebenarnya hasil penjumlahan 2 ditambah 6 tambah 10. Itulah frekuensi kumulatifnya, yaitu 18. Kemudian frekuensi kelas mediannya, ini frekuensi kelas mediannya ya. 12 sudah jelas, ini kita tuliskan. Setelah ini kita hitung 75,5 ditambah ini 5, 20 kurangi 18 itu 2 dibagi 12. Itu berarti 75,5 ditambah 10 per 12. 10 per 12 ini sendiri ketika dihitung adalah 0,83. Ditambahkan dengan 75,5 dihasilkan 76,33. Nah, cukup sampai di sini. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.